Oke, udah. Halo, assalamualaikum. Maaf. Ulang, Bu. Ulang. Waalaikumsalam, Pak Aziz. Ulang. Kenapa, Pak? Iya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak Aziz. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran? Siap, Pak. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Siap, Pak. Saya nggak masuk, Pak, tapi Pak. Kenapa? Nggak tahu, Pak. Tanpa keterangan. Ya. Iqbal kabur, Pak Iqbal. Ya, saya absen dulu ya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, saya absen dulu. Yang pertama ini Indria hadir? Hadir ya? Oke. Bu Rotul hadir? Selalu hadir, Pak. Oke, ini paling semangat ya pokoknya. Cynthia, mana Cynthia ada? Hadir, Pak. Oke. Harjun. Pak. Oke. Kemudian ada siapa nih? Susi, ada Susi. Kok Susi? Nggak ada Susi, Pak. Enggak ada, oh ya enggak ada ya. Kelas kita enggak ada namanya Susi. Sebelah mungkin, Pak. Oh iya. Rara ada, Rara. Ada, Pak, hadir. Anggi? Hadir, Pak. Oke. Yang tadi enggak ada berarti itu tinggal Iqbal ya. Kemana tadi anaknya? Alfa aja, Pak. Alfa, Tadi Pak. ada, Pak. Alfa ya. Tiba-tiba, Pak. Oke, karena semuanya sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai ujian, silahkan untuk dipimpin doa dulu. Untuk ketua kelas, Harjun, silahkan untuk dipandu teman-temannya. Kita mulai kegiatan pembelajaran di pagi hari ini. Oke, untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Harjun. Di sini berarti sudah siap semua ya untuk mengikuti pembelajaran. Sudah siap? Siap, Pak. Jadi hari ini kita akan mempelajari pembelajaran lanjutan yang kemarin ya. Setelah kemarin kita membahas mengenai ide cerita, basic story. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai sinopsis. Di sini sudah tahu apa itu sinopsis? Ada yang tahu apa itu sinopsis? Ringkasan cerita, Pak. Ayo, ringkasan cerita. Boleh. Ada yang punya pendapat lain? Oh, dengan naskah nggak sih, Pak? Apa, Indria? Nggak dengar? Sama seperti naskah, bukan, Pak? Ya, sinopsis itu bagian dari naskah. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Kita buka agar lebih paham. Ini saya ada slide PowerPoint. Mana PowerPoint-nya? Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai pembuatan dari sinopsis, yaitu menerapkan langkah-langkah pembuatan sinopsis. Nanti yang ditanyakan apa itu sinopsis? Jadi sinopsis itu adalah benar yang dikatakan Indria tadi ya. Sinopsis itu adalah sebuah ringkasan daripada cerita. Jadi kalau ceritanya itu panjang dalam durasi yang mungkin berlembar-lembar atau film itu mungkin ibaratnya 1-2 jam itu kita ringkas dari menjadi hanya dipadatkan ya. Jadi mungkin 1 lembar saja atau 2 lembar saja cukup. Nah, sinopsis itu
dibuat dengan tujuan untuk memperpendek dan meringkas tulisan asli agar waktu membacanya lebih efektif dan efisien. Jadi ibaratnya kalau kita itu daripada mungkin biar lebih paham filmnya itu apa atau karya videonya itu apa daripada mungkin nonton secara keseluruhan, dengan kita membaca sinopsisnya saja itu sudah paham. Oh, ternyata film yang mau kita tonton atau video yang mau kita tonton itu mungkin jalan ceritanya nanti akan seperti ini. Nah, kira-kira kalau kalian itu mau nonton film ya, film yang kesukaan ya, biasanya kan lihatnya sinopsisnya dulu ya. Apa yang lainnya? Sinopsisnya dulu, Ada. Sinopsisnya dulu ya. Jadi nggak langsung nonton filmnya. Kalau biasanya kan dari sinopsis tersebut kita jadi suka. Kayak gitu. Nah, jadi sinopsis itu memiliki fungsi ini ya. Yang pertama itu untuk memberi sebuah gambaran ringkas sebuah cerita, kemudian memberi gambaran sederhana mengenai urutan atau kronologi cerita sebagai prolog dan ataupun epilog, dan juga sebagai pedoman bagi pemeran untuk melakukan improvisasi. Di mana di dalam tahapannya ada 3. Yang pertama itu kita harus membuat ide dulu, menentukan ide. Yang kedua adalah kita buat sebuah basic story, dan yang ketiga kita buat sebuah naskah. Yang paling utama di sini kita adalah harus memiliki ide dulu nih ya. Jadi kalau kita mau membuat sinopsis, kita nggak ada ide, ya ibaratnya kalau di dalam film ya nggak akan jadi, karena ide itu bagian utama dari sebuah film. Nah, dalam tahapan membuat ide ini, kita di sini dituntut untuk bisa menemukan sumber ide. Jadi dari sumber ide tersebut nanti akan kita jadikan sebagai sebuah film. Sumber ide itu bisa dari ya diri kita sendiri, bisa dari cerita rakyat, inspirasi, koran ataupun media atau riset dan yang lain sebagainya. Nah, sebagai contoh nih, anak-anak, ada yang sudah pernah nonton film ini atau tidak dari kalian? Ada yang sudah pernah nonton nggak? Mungkin di bioskop atau di rumahnya masing-masing? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Laskar Pelangi paling. Coba boleh salah satu siapa yang mau berpendapat film apa, dan mungkin bisa dijelaskan bagaimana filmnya. Habibie Ainun ya, Pak. Tadi boleh Indria coba film Habibie Ainun. Kenapa nih di film Habibie Ainun? Boleh diceritakan sedikit? Ya. Sepertinya sih kisah tentang Pak Habibie dan Bu Ainun ya di masa mudanya mereka gitu, Pak. Sampai ya pada saat beliau masih hidup gitu. Ya, ada yang mungkin punya pendapat lain di film Habibie Ainun ini? Ini yang ketiga ya. Kemarin seriesnya sampai 1, ada 2, dan ini yang ketiga. Jadi kalau tadi disampaikan sama Indra itu cerita hidupnya Pak Habibie ya waktu masih muda, ya benar sekali. Dan ini jadi diangkat jadi sebuah film dari sebuah cerita atau pengalamannya Pak Habibie jadi sebuah film. Yang lainnya mungkin ada yang punya pengalaman nonton dari sekian film ini? Ayo, barangkali film yang lainnya ada nggak? Pak, Surat Cinta untuk Starla tuh, Pak. Iya, Anggi. Pernah nonton? Nonton, Pak. Saya kan suka sama Lasel, Pak. Jadi dia bikin dulu tuh lagunya sebelum. Oh, iya. Boleh diceritain dong, ini filmnya itu seperti apa sih? Ini, Pak, dia bertemunya Ya. pada saat tidak terduga, Pak. Jadi dia tumbuh rasa sayang sama rasa suka, Pak. Rasa sayang sama rasa sedih ya. Ini suaranya keputus-putus, Anggi. Iya, Pak. Dia dari Nanti sambil lagu, ngunyah Pak. kalau ngomong sih. Iya. Tolong dulu itu permennya. Iya, gimana tadi Anggi? Ya, itu filmnya dari sebuah lagu, Pak. Si Ya.
apa penulis lagunya dia bikin lagu untuk anaknya, terus sama dia dibikin jadi cerita Pak, Surat Cinta untuk Starla. Nah, bagus itu ya. Jadi di sini kita juga bisa lihat dari yang disampaikan Anggi tadi bahwa dari sebuah lagu, ya lagu secara spontan lagu tersebut bisa jadi sebuah karya film. Jadi inspirasi ide itu bisa dari manapun, tergantung kita sebagai orang yang nanti mau membuat sinopsis itu harus sebisa mungkin kita mencari sumber ide. Nah, boleh dari pengalaman pribadi, boleh dari cerita orang lain, boleh dari riset ya. Bahkan seperti kemarin yang di film beberapa film itu kayak film Perahu Kertas itu juga penulisnya juga sampai riset ke Bali dan sebagainya. Agar kita dalam membuat cerita sinopsis itu juga bagus filmnya. Nah, setelah kita membuat ini ya, setelah kita membuat ide, menentukan ide, langkah selanjutnya adalah kita membuat basic story. Jadi basic story ini nanti kita satukan di dalam ide tersebut, mulai dari tema yang kita ambil apa, ide ceritanya bagaimana, karakternya, di dalamnya ada alur konflik seperti apa, setting ceritanya. Ini nanti akan membantu kita untuk memetakan dari hasil ide yang sudah kita dapatkan. Nah, setelah ini ya di dalam kita menentukan ada alur, setting cerita, karakter tokoh, baru kita membuat sebuah sinopsis. Jadi sinopsis seperti yang dijelaskan tadi adalah sebuah ringkasan cerita yang bersumber dari keseluruhan cerita yang asli. Jadi ceritanya itu kita ringkas jadi mungkin satu lembar saja ya, jadi dalam beberapa paragraf saja. Nah, tahapannya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti kita menulis ide atau gagasan dan di situ kita tulis dengan gaya promosi. Jadi ceritanya kita buat sebaik mungkin ya dalam mungkin satu lembar. Terus nanti kita isi secara ringkas garis besar dari cerita yang mau kita buat. Kemudian silahkan kalian pahami dari tahapan pembuatan sinopsis ini. Nah, setelah ini jadi selesai nanti, kalian bisa membuat sebuah karya sinopsis. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan untuk materi Bapak? Dari anak-anak sekalian, mungkin boleh pendapatnya. Ayo kita bahas bareng ya. Kalau nggak ada nanti Bapak yang ngasih pertanyaan. Sudah jelas kayaknya. Saya mau tanya, Pak. Yang mau tanya ada? Boleh. Ya, Pak. Oh, di dalam tahapan tadi, Pak. Tahapan. Ya, gimana tahapannya? Itu saya masih belum paham tuh, Pak, yang poin 3. Tulis dengan gaya tulisan promosi yang bersifat merayu. Kan Bapak. Ya. Jadi, tulis dengan gaya promosi ini maksudnya adalah tulisan kita dalam membuat sinopsis itu kita buat ya sebagai penggait atau sebagai promosi. Kalau ditujukan nanti ke produsernya otomatis baik. Jadi kalau dijadikan film itu bagus. Itu Rara. Ada yang punya pendapat lain atau ada yang mau bertanya lagi? Pak. Ya, silahkan. Gimana? Tadi siapa yang mau nanya tadi? Itu Pak, maaf mau tanya untuk yang poin 5, memang itu harus ya Pak, antara 750 sampai 1.500 kata itu kita ngitungin gitu Pak? Ya, kita buat patokan 750 kata ini nanti kita buat kurang lebih dalam
1 lembar sampai dengan 2 lembar. Jadi 2 lembar dalam lembar kerja yang nanti akan Bapak bagikan itu kalian bisa tentukan. Jadi kurang lebih 750 sampai 1.500 itu dalam 2 lembar gitu, Indria. Oh. Iya. Nah, ini saya kasih pertanyaannya untuk kalian. Dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, apa sih tujuan dari dibuatnya sinopsis? Ayo, ada yang mau menjawab? Istirahat, Pak. Istirahat. Masih nanti 5 menit Oh, lagi. masih nanti. Ya. 5 menit lagi, Pak, istirahat. Ya. Ya udah kelaparan. Ya, jadi tujuan dari sinopsis dibuat ini untuk agar kita dari sebelum ke film itu kita bisa melihat ringkas jalan ceritanya itu dalam sinopsis. Nah, Bapak ada tugas untuk kalian hari ini. Jadi tugasnya adalah silahkan kalian buat kelompok ya, terdiri dari 4 anggota. Berarti ini kita buat jadi 2 kelompok ya. Kelompok 1 ada Iqbal, Indria, Gurotul, sama Cynthia. Kelompok 2 ada Harjun, Rara, sama Anggi. Silahkan kalian tentukan ketua kelasnya, ketua kelompoknya, lalu kalian cari sebuah pembahasan naskah ya, pembahasan sinopsis dengan tema pelajar yang baik di abad ini, dengan waktu 120 menit. Diskusinya harus di dalam kelas atau boleh keluar kelas, Pak? Ya, di dalam kelas aja. Oke, saya anggap sudah selesai ya. Saya anggap sudah selesai. Ya, Pak. Oke, saya mau tanya untuk kelompok 1, kelompoknya Iqbal. Kelompoknya Iqbal. Tadi yang ditunjuk jadi ketua siapa? Boleh salah satu menyampaikan hasil diskusi. Cynthia, gimana hasil diskusinya tadi? Hasil diskusinya tadi? Temannya main-main aja, Pak. Nggak mau diskusi. Main-main aja. Loh. Ya, cerita aja dia, Pak. Berarti belum sampai membuat itu ya, belum sampai membuat sinopsis tadi ya? Karena kita awalnya ngobrol-ngobrol. Ya, gosip aja kerjanya, Pak. Ngobrol-ngobrol jadi nggak fokus kalau oh iya ada tugas. Oh, nggak boleh gitu ya. Jadi tadi tugas dari saya itu adalah kalian harus membuat sebuah sinopsis yang didiskusikan bersama. Nah, kalau kelompok yang satunya bagaimana? Kelompoknya Harjun, Rara, sama Anggi. Tadi gimana pembahasannya? Bahasanya Pak Harjun, Pak, tadi katanya mau maju. Gimana Harjun? Nunjuk-nunjuk. Oh, ya jangan tunjuk-tunjuk. Coba siapa yang mau berpendapat? Ayo. Tadi kan ketuanya Anggi dong. Jadi ketua Harjun. Boleh berpendapat, yuk. Hasil diskusinya tadi bagaimana? Apakah sudah menentukan sebuah sinopsis yang mau dipakai nanti? Sudah, Pak, sedikit. Nanti Sudah, ceritanya ya. Si Rara bertemu sama si Faujan, Pak, di pinggir dekat sekolahan. Oh gitu, jadi sudah ada poin ceritanya? Iya, Pak. Nah, besok nanti di pertemuan yang Bapak akan datang kita bahas bareng ya. Ini di sini sudah dapat semua dan sudah dipilih satu sinopsis yang paling terbaik dari teman-teman dalam satu kelompok. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini ya. Saya rasa kita sudah membahas dari tadi mengenai sinopsis dan kita sudah buat kelompok untuk pembuatan sinopsis. Jadi kita ambil kesimpulannya bahwasanya sinopsis itu penting dalam sebuah karya film. Apabila sinopsis tidak ada, maka sebuah jalan cerita atau film itu tidak bisa disampaikan dengan baik. Karena kalau kita sudah ada sinopsis, kita bisa membaca ringkasan dari keseluruhan film yang ada. Oke, saya rasa dari Bapak untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan sekian. Semoga dengan yang saya sampaikan ini tadi kita bisa mengambil manfaat dan nanti dalam pembuatan film kita bisa menjadikan hasil yang baik gitu ya. Ya, Pak.
Oke, sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini, silakan untuk Harjun memimpin doa penutup. Oke, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa kembali. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Harjun. Teman-teman semuanya di sini tetap semangat ya. Teman-teman. Ya, semuanya tetap semangat. Besok akan kita lanjutkan dengan pembahasan bersama-sama terkait hasil diskusi yang sudah kita bahas di hari ini. Bapak akhiri untuk kegiatan hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih Pak Sama-sama.